Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala na'maih, wassalatu wassalamu ala al-mab'usi bi akmali risalatih, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa awliyaih. Bapak Imam yang kami hormati dengan seluruh pengurus Badan Kemakmuran Masjid, kemudian guru-guru kami, tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, dan seluruh jamaah yang telah berhadir di kesempatan subuh yang mulia ini. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, seraya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita telah dapat berhadir ke rumah Allah yang mulia ini dalam rangka kita menunaikan salat subuh secara berjamaah. Kemudian kita menyampaikan doa, selawat beriring dengan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hadirin kaum muslimin, salat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, kita masih berada di bulan Muharram. Hari ini 20 Muharram 1443 Hijriah. Bagi kita bulan Muharram itu sangat bersejarah. Mungkin para tengku, para ustadz penceramah sebelumnya telah menyampaikan perspektif sejarah terkait dengan hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Madinah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melakukan pendekatan dari perspektif politik, perspektif siasah. Bagaimana kemudian Rasulullah menempuh sebuah langkah yang sangat revolusioner dalam catatan sejarah umat Islam, hijrah ke kota Madinah. Kita mengetahui bahwa 13 tahun Rasulullah di kota Mekah, beliau tidak memiliki kekuasaan politik. Yang mendukung beliau adalah pamanda Abi Thalib. Itu sebagai pendukung, sebagai tameng, sebagai benteng dakwah Nabi. Karena Abi Thalib ini setelah kakek Abdul Muthalib meninggal, beliau yang berkuasa di kota Mekah. Kalau bahasa politik, supremasi politik pemerintahan itu di bawah kendali Abi Thalib setelah kakek Abdul Muthalib meninggal dunia. Abi Thalib ini mendukung terus dakwah Nabi. Tidak ada konfrontasi di saat itu, tidak ada tindakan kekerasan, apalagi tindakan anarkisme. Kenapa? Abi Thalib itu bersama Nabi dan terus mendukung dakwah. Maka upaya yang dilakukan adalah pendekatan persuasif, dan itulah yang terus-menerus dilakukan oleh tokoh-tokoh musyrik agar Muhammad SAW menghentikan dakwah. Kemudian hijrah ke kota Madinah. Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah sepenuhnya supremasi kekuatan politik berada dalam genggaman Rasulullah. Setelah itu Rasulullah berkuasa dalam konteks ekonomi, kemudian pasar, perdagangan. Maka dalam sejarah pasca hijrah itu ada Abdurrahman bin Auf, seorang yang kaya raya, konglomerat yang luar biasa, punya reputasi dan jaringan ekonomi bisnis seluruh Jazirah Arab, terkenal dengan kekayaannya. Maka dalam sejarah hijrah ada secuil cerita tentang
Abdurrahman bin Auf. Ketika para sahabat Ansar ini menawarkan segala sesuatu, termasuk sebidang tanah kurma, termasuk istri yang akan diceraikan, kemudian diberikan kepada Abdurrahman bin Auf, dia tidak merespon semua itu. Yang dikatakan oleh Abdurrahman bin Auf, di Yasrib ini di mana pasar? Itu yang ditanyakan kepada sahabat dari kalangan Ansar, di mana pasar di kota Yasrib ini, di kota Madinah. Maka ekonomi perdagangan dikuasai oleh Abdurrahman bin Auf. Maka yang ingin saya sampaikan bahwa politik itu adalah sesuatu yang sangat penting. Kalau pemerintah Islam, pemerintah telah berkuasa dalam konteks politik. Pemerintah Islam telah berkuasa dalam konteks politik hingga berakhir tahun 1924. Bagaimana Islam berjaya di saat itu? Kondisi Islam berubah secara politik, secara pemerintahan setelah runtuhnya kekhalifahan Turki Utsmani di Turki tahun 1924. Kondisi politik dunia Islam berubah total di saat itu. Maka kita jangan menganggap remeh terkait dengan politik ini, terkait dengan siasah. 10 tahun Nabi di kota Madinah, politik dalam genggaman Rasulullah. Ekonomi perdagangan dikuasai oleh Rasulullah SAW. 10 tahun Rasulullah di kota Madinah, Islam berjaya menembus dinding Jazirah Arabia. Kemudian 100 tahun atau 1 abad setelah masa perkembangannya, memasuki Persia, memasuki Bizantium, Romawi, seluruh Eropa, termasuk daerah Spanyol. Kenapa? Karena politik, ekonomi, perdagangan termasuk pasar dalam genggaman pemerintahan Islam. Maka tiga luntuan pegah beta anggap remeh dengan perkara politik. Dalam politik itu ada kepemimpinan, ada imam, ada makmun, dan ada kepemimpinan di dalamnya. Jadi kepemimpinan itu sistem yang mengatur terkait dengan imam dan makmum tadi. Kita sebagai rakyat disebut di dalam politik itu sebagai makmum, kira-kira seperti itu, pengikut daripada imam. Maka jangan kita anggap remeh masalah politik. Jamun seolah-olah wate tabut wate kabak surah siasah sansang le tungku 24 tunggu le gurea gedanyo waktu perkara normatif, cara tuang ismayang, cara bertaharah, cara sembayang yang detil geberi penjelasan wate katruk bab-bab siasah sansang 24 le tungku gedanyo han ge surah secara detil. Karena mungkin dalam persepsi gure-gure gedanyo siasah tidak begitu penting, yang penting adalah cara taharah, cara tembayang, bojaket dan sebagainya. Tapi uronyo jeda penyum dan tarasa gero. Nu tiap-tiap ino nu penyum-penyum pu betuihan lagi lompega. Menyai gampung gedanyo gede tekara-kara pemilihan tapi na urung pegah. Tutu yang sering diucap, tho manteng jid ke bupati, tho manteng jid ke pemimpin gedanyo ke lagi-lagi nyo ti. Hana berubah dan nasib. Man ki bancara tho yang lejuk ni bay yang gerunya nda pilih. Na umpam ni bay nang. Ana berana trenu blang ta. Ade kamu tim temu ko, nyan tho yang lejuk ni bay yang urunya nda bantu kira-kira mana. I gampung lagi yang troba ketanyo tino menanci tho yang le yang ju engkenya nda pilih. Nyan keliru, nyan pendapat yang sangat bodoh, sangat keliru sekali. Orangnya tak penyum gero tunggu tarasa, apa betul ya gelum pegang. Urang mengkat tepung bruk geroy dia gede anak tau mau blow kerupuk apa geroy tinan bre-bre apa anak tau blow tunggu karena masalah sempitnya perputaran ekonomi menjadi dah pegah mungkin uun rumput dan layak gelow anak tau blow karena ekonomi tadi. Bagaimana dengan pendidikan kita misalnya hari ini? Maka sekali lagi saya katakan, jangan menganggap remeh perkara politik. Manda bersalah di uronyo pemimpin legislatif kita, hana perle dah bersalah urangnya. Yang salah kita nyo kepada pilih. Itu logika politiknya, kepada pilih. Karena Nabi kalau kepegah kiban gata, yang kenyan pemimpin gata. Maka ulama sampai keperno kepada katanya dengan sabuh doa, Allahumma la tusallit alaina bizunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna.
Ya Allah, baiknya pententu pemimpin kepada kamu karena sebab dosa kamu orang-orang yang hanaya kedrone dan orang-orang yang hana sayang kepada kamu. Doanya sabi ta panjatkan, ta sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ta bermohon agar berlahir pemimpin-pemimpin yang akidahnya itu lurus, tauhidnya benar, orientasi pemikirannya hana lain demi kejayaan Islam dan kemaslahatan seluruh kaum muslimin. Yang geperno dalam siasah dalam politik Islam. Jadi dapat pemimpin yang memiliki akidah tauhid yang benar, akidahnya yang lurus, orientasinya semata-mata hanya untuk kejayaan Islam dan kemaslahatan kaum muslimin. Dari tingkat gubernur, bupati, wali kota sampai dengan anggota dewan. Maka wajar watena takalan dalam video viral pagi-pagi di mekap-kap, di metrom-trom, tinju-tinju, yang biasa. Nah, persoalan di dalam konteks itu, mereka terlanjur nimbrung di dalam lembaga legislatif, namun mereka tidak tahu hakikat tugas mereka, hakikat daripada politik itu sendiri. Mungkin sabo partai dalam lembaganya, multi partai, datang dari latar belakang yang berbeda, datang daripada partai politik yang berbeda, datang dari latar belakang pendidikan yang berbeda, wajar dan patut kita berbeda. Menyesaboh partai mentang anak garu-garu cok voting selesai masalah, lahirkan kebijakan, lahirkan keputusan, ketetapan dan seterusnya. Nyumupluh boh partai. Bedakan danyo latar belakang berbeda dalam konteks partai dan pendidikan, asal usul dan sebagainya, taboh luang dan debit bisa berbeda, tapi selesaikan perbedaan itu dengan bijaksana. Ula bermati, ranting bek patah, batat tameh sarang-saring, asai puting ilup lambara, nyan hadih maja putunyok kepada ketanyo kebah le indah tujid kepada dari pedoman bagi ketanyo untuk menyelesaikan persoalan. Maka terjadi harmonisasi di dalam kehidupan. Penyelesaian itu kita lakukan secara bijaksana. Maka gepegah lom lam saboh hadi maja bak rang patah bek tapeh bintih, bak ubung tirih bek taliang tika, wate mufakat hati beglih, harang bek abih, buso hantaja. Nyan hadih maja, atau bahasa lain narit naja, jid kepedoman bagi kitanyo, petunjuk bagi kitanyo, gekebah le nenek moyang kita dulu, le endatu, agar kita menyelesaikan persoalan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita secara bijaksana. Menyana tunggu tapi karu kitanyo. Bedakan kitanyo orang gampung, potret kitanyo kalian noronyo, bagaimana persoalan yang terjadi di dalam pemerintahan misalnya tidak diselesaikan secara bijaksana. Maka na urang wajar kebegah balon nyampah dengku tak buka juring tinju tak boh tinan. Ipakat bagdanyo pedang rin tinju tak boh bak legislatif, baim paki-paki tinan. Nyalum pegah ba urang drone. 16 tahun damai Aceh. Damai Aceh ini bernilai mahal tunggu. 50.000 orang Islam Aceh mati, yang mupat jerat. 10.000 yang lain hana mupat pusara. Uronyo 16 tahun damai Aceh seolah-olah tarawat Aceh ta main-main kedro teh kedanyo. Ta pura-pura kedro tarawat damai Aceh. Indonesia letak di pedebit pengsit untuk perang dengan Aceh bahwasanya. Masa darurat operasi militer, masalah daerah operasi militer, masa DOM, masa darurat sipil. Letak di pedebit peng. Korban masyarakat dengan penderitaan yang tak terperi bagi kitanya orang Aceh. Maka gembira ya Allah sabo rahmat, sabo nikmat yang tidak terhingga, damai untuk Aceh. 16 tahun kadungku. Seolah-olah kita kalian dimain-main gedro tuh. Le stakeholders dalam rangka merawat damai Aceh. Dimain-main kan? Maka kanda buka masalah luka lama, tapi itulah kondisi kita hari ini. Maka si gatu luntuan pegah, kita punya harapan yang luar biasa. Kalau kita mau menatap masa depan Aceh yang lebih baik di masa yang akan datang, kita punya sumber daya manusia yang hebat di Aceh.
Kita juga memiliki sumber daya alam yang luar biasa, dan lagi-lagi itu adalah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Menyenyan manteng, kita manfaatkan dengan maksimal. Begitulah kondisi Islam di masa yang akan datang. Kehidupan Islam di Aceh ini akan lebih baik. Kehidupan masyarakatnya itu akan lebih sejahtera. Maka bagi pemangku jabatan, bagi kita Ban Mandum, seluruh elemen masyarakat bersama-sama, bahu membahu dalam rangka kita merawat damai Aceh. Han ragu kita tunggu dengan kondisi sumber daya human resource kita di Aceh, sumber daya alam juga seperti itu. Han gasien kita tunggu menyenyogat diuruh oleh pemangku jabatan, oleh kita Ban Mandum. Maka talawan anasir negatif foronyo yang mencoba untuk menghancurkan damai Aceh. Bersama-sama tunggu beta harap buat nyoba pemerintah mentang seluruh elemen masyarakat harus bahu membahu. Gepegah lom le urang kita zaman. Saban watetai ugli, sabi wateta tren upaluh, saban wateta mita, sabi wateta paju. Nyan indatu kenebah indatu kedayo sebagai petunjuk di dalam kehidupan. Gunung sama kita daki, lembah sama kita turuni, sama-sama kita mencari, sama-sama waktu kita makan. Nyan kenebah tu jid kepetunjuk kepada gedanyo narit najanya gekebah le indatu gedanyo jid kepedoman kehidupan bahu membahu di dalam konteks kebersamaan. Maka pedoman gedeo kalen di dalam kanun Al-Asyi, kanun Mukuta Alam tu yang gerumuskan oleh Sultan Iskandar Muda, bagaimana masyarakat Aceh itu harus di dalam kehidupan yang harmoni. Baik karu-karu gedanya. Maka tena permasalahan di tingkat kampung, baik kemudian permasalahan itu langsung kita bawa ke lembaga pemerintah. Tabau kantor polisi tiak lapor. Kalau permasalahan itu bisa kita selesaikan di tingkat kampung, selesaikan di tingkat kampung. Orangnya ketewakalan dalam kehidupan sosial katanya bacut-bacut dan masalah pada di kampung na aparatur desa, tabah ke kantor polisi. Di pegat penyelidikan dan penyidikan ada unsur pidana, kemudian di pegat penyidikan ditentukan dia itu sebagai terpidana, terdakwa dan seterusnya, diproses, di pegat penuntutan ke jaksa hingga ada putusan pengadilan. Apa yang terjadi kemudian? Yang menang mungkin kitanya puas, kadi petente orang dia salah, mungkin ada ketentuan masuk penjara, tanya puas. Bagaimana yang kalah tadi, yang sempat mendekam di penjara, tinggal tak mekalan-kalan lon urungnya, tak mengingyang mata dengku di kampung tengok tinggal. Kalau tidak diwariskan kepada anak keturunannya dendam tadi, itu alhamdulillah sangat luar biasa. Tapi dendam itu justru diwariskan kepada anak. Nyan urungnya yang temong ayah jaman dalam penjara, nyan urungnya yang pertamong lun jaman u penjara. Tapi gah ba anak cucu tu, ba keturunan, muncullah dendam tadi. Harmonisasi pasti tidak terjadi. Bayangkan. Tapi genarihnya naga pegah dalam kanun Al-Asyi, selesaikan secara bijaksana hingga tidak ada terjadi keretakan di tengah-tengah kehidupan masyarakat Aceh. Dalam konteks permasalahan yang terjadi antar kampung, nyo genarih lunduan pegah yang na dalam kanun Al-Asyi. Bam sebab-sebab zaman pe iya lamblang mesti, bam masalah adeng, bam masalah cia kampung. Antara kampung A dengan kampung B kadang-kadang ada konflik. Muronyo barangkali sebab main bola, sebab main poli antara satu kampung dengan kampung yang lain mungkin terjadi konflik. Kiban penyelesaian. Zaman diselesaikan perkaranya dengan simbolisasi. Kampung atau masyarakat yang merasa dirugikan tunggu-tunggu yang berbahagia. Bauro yang kalih ditentukan oleh kedua belah pihak, antara kepala desa A dengan kepala desa B, datang dengan membawa parang, datang dengan membawa tombak, datang dengan membawa segala sesuatu, kemudian truk bak sebuah tempat yang telah ditentukan oleh pihak secara bersama-sama, kemudian gecok parangnya gecah pepeyang naju mandum bak kaya yang dihekalan bak gampungnya gekoh ban mandum pepeyang na penan bak kerendung, bak tiren, bak pisang, ban mandum gekoh le orang yang merasa dirugikan sebagai pelampiasan kemarahan dan dendam tadi.
Setelahnya selesai, mereka duduk bersama untuk menentukan suatu hari pajan dapegat acara tepung tawar ataupun pesiju. Ditentukan oleh kedua belah pihak. Kemudian bauro pesiju atau tepung tawarnya, islah terjadi, rekonsiliasi antar satu kampung dengan kampung yang bermasalah tadi, berkonflik tadi, terjadi di sana. Difasilitasi oleh ulama-ulama, oleh abu-abu gedanya, gure-gure gedanya, urung-urung yang punya karismatik di daerah kita. Gefasilitasi leganyan, gepumumajaro, selesai permasalahan itu. Terjadi rekonsiliasi atau islah dalam bahasa agama. Yang kenebah gedanya, siga kita baca kanun al-Asyi nunggu. Beda pegadro tu urang Aceh hebat atat. Kanunnya kagak kebah le urang zaman. Le sultan kagak kebah agar di dalam kehidupan masyarakat nah harmonisasi, bekna terjadi keretakan-keretakan. Maka luar biasa kenebah hindatu. Cuman katanya kadang-kadang tidak mau mengindahkan itu sehingga terjadilah keretakan. Sebuah level masyarakat. Di kampung menan, urung-urung carong menan di kampus, menanci di lembaga dewan katanya. Semua level. Ada apa dengan Aceh hari ini? Maka orangnya di kesempatan khutbah nalun pegah tapi urang luar di Acehnya nyan saboh daerah yang istimewa, walaupun menurut gedanya Aceh tidak lagi istimewa. Di kalian jangan istimewa. Bersih lagi tanyo kalian rumah sakit jiwa kira-kira mana? Di kalian legok mana? Kibar rumah sakit jiwa dari luar arsitek begitu luar biasa, bangunan begitu megah. Tapi dalam nayang kim kedro dengan tindakan kadang-kadang emosi. Nathiro urang dijak di Pulau Bungong, dijak yang lain ya liuk bungongnya. Man kira-kira nyan tamsilan gih lah. Legislatif di Pulau dijak, eksekutif di liuk. Dan sebaliknya, itu yang terjadi. Makan persis lagi tampilan rumah sakit jiwa, begitu dari luar indah dengan cat putih berwarna, oh luar biasa. Di dalam ternyata tiro pula tiro liuk. Itu yang terjadi. Bahkan Acehnya lagi tampilan masjid, di luar indah, di dalam juga indah. Ini yang terjadi hari ini. Dan kadang-kadang kita malu hadirin ketika urung-urung luar dijak bagenai. Di kalan kondisi kita sebenarnya istimewa secara normatif aturan, tapi kita tidak lagi istimewa. Hanya dihargai gitu oleh pemerintah pusat orangnya nunggu. Dan lahir undang-undang istimewanya karena urang Aceh mendarah-darah masa konflik orangnya diberi keistimewaan. Lahir undang-undang sikurung lahir undang-undang 16 ban mandumnya karena pengorbanan urang Aceh. Tapi orangnya dinyatakan tidak istimewa. Kira-kira seperti itu. Hanali istimewa. Zaman masa Abu Berih menancit. Istimewa dalam kertas, dalam aplikasi, dalam implementasi tidak lagi istimewa. Orangnya menancit kenyataan. Kenapa? Karena kita yang hanya bersatu untuk jaga keistimewaan itu. Maka lagi-lagi hadirnya berbahagia dalam konteks politik, jangan kita menganggap sesuatu yang remeh. Beta anggapnya sesuatu yang sepele saja. Tapi anggaplah politik itu sesuatu yang sangat penting untuk mengantarkan Aceh ini secara khusus ke arah yang lebih baik. Maka uke katanya ulun pikir nyosaboh nasihat yang penting untuk dah pilih pemimpin-pemimpin cerdas. Siapa menurut kehendak kita lu nalong kampanye tino. Dah pilih menurut kecerdasan dan pikiran kita. Kita pilih yang karena nyu kesaksian satu suara kita kesaksian di hadapan Allah. Oh tunggu ban mandum calon bro, gepegah li Nabi fi ba'din syarrin khiyarun. Dalam sebagian keburukan pun ada pilihan. Yang pilih wajib, nyan kesaksian katanya di hadapan Allah nih. Tapi pilih yang benar, gelun pegah puno. Pemimpin yang benar yang katanya pilih. Dengan takdir Allah dia pun kalah tidak bisa memimpin, kesaksian kalepah katanya dengan Allah. Lun kalau lun pilih ya Allah jaman. Cuman urangnya hana terpilih. Lun kalau lun pilih urangnya ya Allah, namun dengan ketetapan dan ketentuan roh nih, dia tidak menjadi pemimpin. Selesai dengan Allah. Karena masalah memilih juga ada masalah hubungan dengan akidah gitu ya. Maka jangan main-main dengan itu. Umam bruh mendum, khop mendum be dan sebagainya. Tapi pilih yang kurang khop bajur. Yang pada dasarnya memilih itu wajib.
Maka sekali lagi hadirnya berbahagia demi Islam, demi kemaslahatan kaum muslimin, kita milih pemimpin-pemimpin yang bijaksana, yang baik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengingat pegah sejarah masalah politik pemerintahan Islam yang pernah berjaya ribuan tahun dan berakhir pada tahun 1924 ketika Turki Utsmani itu runtuh. Hari ini kondisi kita sudah jauh berbeda. Politik sekularisme itu luar biasa, kemudian ekonomi kapitalisme juga luar biasa terjadi. Hancur ketika pemerintah Islam itu tidak lagi berkuasa di muka bumi ini. Maka itu akan kembali sebenarnya, menjaga bekali Ibnu Khaldun, sejarah itu akan kembali kalau syarat-syarat itu terpenuhi. Maka ta'awali daripada Gedanyoile di daerah dan seterusnya. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan, bagaimana kita memaknai tahun baru Islam ini dalam konteks kehidupan kita hari ini. Sahabat pernah bertanya, mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya baru pulang dari sebuah kaum, dan kaum itu mengatakan bahwa hijrah itu telah berakhir." Kemudian Rasulullah mengatakan, "Wahai sahabatku, hijrah itu tidak akan pernah berakhir hingga kemudian pintu taubat itu ditutup, dan pintu taubat itu tidak akan tertutup hingga kemudian matahari terbit daripada tempat terbenamnya." Apa makna daripada hadis itu? Maknanya adalah perubahan ataupun melakukan hijrah itu terus menerus harus kita lakukan sampai kemudian kiamat itu tegak berdiri. Maka yang harus kita upayakan melakukan perubahan di dalam kehidupan kita, ubudiyah kita. Imam Al-Ghazali pernah ditanya, apa itu ubudiyah? Kata Imam Al-Ghazali, ubudiyah itu ada 3 unsur. Yang pertama, kata Imam Al-Ghazali, unsur yang pertama tunduk dengan sukarela kepada syariat Allah. Kemudian yang kedua, menerima secara sukarela berbagai macam ketentuan Allah, takdirnya, termasuk pembagian rezeki yang telah ditentukan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, melepaskan diri daripada kehendak hawa nafsu untuk kemudian mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka tamaknakan hijrah, hadirin yang berbahagia, dengan berupaya memperbaiki seluruh kualitas kehidupan kita. Hablum minallah, hablum minan nas, dan yang terakhir mungkin ini yang menjadi tidak mendapat perhatian kita, hablum minal alam. Jadi hubungan kita dengan Allah, tak perbaiki hubungan kita dengan manusia, tak perbaiki pula hubungan kita dengan alam. Jadi hablum minallah, hablum minan nas, hablum minal alam. Jadi oleh karena itu hadirin yang berbahagia, kualitas ini perlu kita jaga. Kita dalam beribadah, kualitas ibadah itu tidak kita jaga. Intensitasnya luar biasa, tapi kualitas itu kadang-kadang kita abaikan. Maka kalau kita ingin hijrah, perbaiki kualitas ibadah kita. Di samping dalam konteks intensitas, dalam konteks kuantitasnya luar biasa, tapi kita berupaya untuk kualitas tadi. Dan yang sangat penting adalah kualitas ibadah kita. Maka kiban untuk meningkatkan kualitas tayo merno dong. Malam Jumat di Tinona Masrul Aidi, Ustaz Masrul Aidi. Luar biasa menyatakan dan tasimak pu yang kepegale Ustaz Masrul, luar biasa meningkatkan kualitas ibadah kita. Karena untuk meningkatkan kualitas harus dengan ilmu, tidak ada cara lain. Jadi berlomba-lomba menghadiri majelis ilmu, apalagi dalam konteks ibadah. Tujuan kita adalah untuk meningkatkan kualitas ibadah kita supaya Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita. Kemudian yang terakhir hadirin, waktu terlalu singkat untuk kita permainkan. Nyu makin trip gedanyo makin berusia senja. Waktu terus berjalan, semakin dekat waktu kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka gepegah lesiro pemikir Islam asal Pakistan Sir Muhammad Iqbal, waktu terlalu singkat untuk kita permainkan. Semakin dekat saja, semakin singkat saja waktu, sementara kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat, di setiap masa, setiap waktu yang ada akan kematian kita. Dan persiapkan bekal untuk kematian itu. Tak ingat tapi
Dan lun tapi lun pegah hanapa itat ya kata yang kematian. Orang Islam yang beriman itu yang ditunggu sebenarnya. Dan pihana perlu terlalu berani dengan kematian. Yang penting kepada Nabi, orang yang hebatnya adalah orang yang selalu mengingat mati, dia mempersiapkan bekal untuk itu. Kita hana perlu bangga dengan jabatan kita, dengan nama besar kita. Hari kematian kita bisa melihat. Geja tunggu imum, geja abu katanya, hana gehai hai munawar, hana gehai. Geja ba keluarga gekalen geken ba keluarga hakaba kena jenazah. Hana gehai le jabatan, hana gehai le nan katanya, yang gehai jenazah, ba mayat kena. Mau mano mau buh kapan, yang menyegat katanya pelan-pelan guut li Abu Ansari. Menyahana gecok pipa mana juga began. Geut ke mana? Hana gehai le hai Munawar Abdul Jalil kena tajak. Gata cukup populer zaman tak mulih ba koran hana gehai le. Gata tungku dah begah ba ke hana gehai le Munawar ajil kabar jenazah kan. Betul hana gelom. Hana hele kepala didas saya Pak Wali Kota, Pak Bupati hana le gehai. Gehai nan katanya gebegah jenazah kemudian gurih. Orang yang gede kenal paling beberapa hari saja, oh menunggu Munawar mati. Dikenang hanya sebatas 3 atau 4 hari. Setelah itu selesai. Beda pikir sebab mati katanya berhentilah perputaran ekonomi. Tidak, posisi kita diganti oleh orang lain. Mati katanya menyenai ini mengkawin permohonan, mengkawin lah. Diganti posisi kita oleh orang lain. Jabatan kita juga seperti itu, mati katanya kepala daerah ganti oleh kau. Dipegang fit properti oleh pemerintah. Beda pikir le mati katanya putaran ekonomi akan berakhir. Dunia ke kiamat han. Tunggu. Kawan kita hanya 3-4 hari saja mengenang kita. Yang trip bacut keluarga barangkali. Metidun. Tabana kauri dleh, kauri 7, kauri 10, kauri 20, kauri 30 dan kauri tidun. Paling yang mantap. Lehnyan pun gambar katanya dalam album laju. Yang menyanyi tipik bab binti menyahana lamari atau likut moh ke dia. Cuma setahun saja. Lehnyan selesai perkara katanya. Kita menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap masa ingat kematian itu dan persiapkan bekal untuk kematian. Hadanallahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.